Oke, pembahasan soal kelima dari asesmen formatif tentang pengertian sejarah dan pengelompokan komputer. PC desktop yang ada di contoh di lab kita ya saat ini misalnya sebagai contoh termasuk pada kategori komputer jenis apa? Di sini ada beberapa istilah, ada general purpose, special purpose, komputer mekanik, elektromekanik, electronic store program dan non store program. Kita lihat pengertiannya dari set kita yang kemarin. Pertama dari segi perkembangan komputer, ini sudah dibahas di soal sebelumnya nomor 3, tolong dilihat kembali video pembahasannya. Intinya adalah perkembangan komponen yang ada di dalam komputer itu secara umum itu bergerak dari mekanik menjadi elektromekanik, kemudian menjadi elektronik sepenuhnya. Ya. Walaupun sampai sekarang konsep alat yang pakai elektromekanik sebenarnya tetap masih ada, ya tetap masih ada yang pakai. Contoh di dalam robotik dan segala macam. Mekaniknya pun sebenarnya masih ada beberapa yang mengoperasikannya. Contohnya adalah alat tradisional hitung sempua ini. Ya. Nah, intinya kalau mekanik itu menggunakan poros roda bergerigi seperti hanya pada kalkulator Pascal. Jadi perputaran pada satu roda akan mengakibatkan perputaran pada roda lainnya. Istilahnya itu ada mekanik Giles, kurang lebih seperti ini ya ilustrasinya. Jadi putaran satu poros roda akan mengakibatkan pada bagian lain. Kemudian pada komponen elektromekanik itu artinya dia masih pakai komponen elektronik, tapi komponen mekanik masih pakai, tapi sudah digerakkan oleh listrik, bukan ditenagai oleh tenaga manusia lagi yang mengengkornya atau seterusnya. Contohnya kalau di sini, misalnya different engine ini sudah masih menggunakan tenaga manusia untuk mengengkolnya bagian sininya. Nah kalau saat itu dibayangkan ada yang namanya analytical engine itu ditenagai oleh tenaga uap. Nah, kemudian ada istilah special purpose dan general purpose, itu berkaitan dengan untuk apa komputer ini dibuat. Kalau tujuannya cuma satu, hanya bisa, misalnya contoh abacus hanya bisa tambah dan kurang, juga begitu kalkulator Pascal yang tadi diperlihatkan itu hanya bisa tambah dan kurang. Kemudian disempurnakan oleh SICAD bisa perkalian dan pembagian. Intinya satu mesin hanya mempunyai satu fungsi atau satu dua fungsi yang spesifik. Artinya nggak bisa dipakai untuk hal-hal lainnya, nggak bisa diprogram lebih tepatnya ya. Dan umumnya yang biasanya terbuat dari mechanical ini umumnya adalah special purpose. Oke. Nah, tapi jangan salah, sampai sekarang pun special purpose komputer tetap ada dipakai walaupun sudah menggunakan komponen listrik sepenuhnya. Contohnya ada mesin ATM, itu ada contoh komputer elektronik yang masih menggunakan special purpose, masih mempunyai satu fungsi khusus saja. Walaupun itu sebenarnya mesinnya kalau mau dimanfaatkan untuk hal lain bisa saja ya, tapi mempunyai satu fungsi khusus, termasuk misalnya termometer digital, kalkulator sederhana, ini elektronik yang hanya punya satu fungsi khusus. Sementara lawannya itu adalah general purpose computer, itu adalah komputer yang bisa dipakai untuk aneka hal. Dengan kata lain, supaya bisa dipakai untuk aneka hal, berarti program komputernya harus bisa diprogram. Bisa dimasukkan program yang berbeda, maka dia mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi satu mesin mempunyai aneka fungsi, kira-kira seperti itu. Nah, berdasarkan apakah programnya bisa disimpan atau nggak bisa disimpan, maka ada dikenal istilah non-stall program dan stall program. Ya, jadi awal perkembangan general purpose itu adalah non-stall program. Kalau sekarang Latata sudah menggunakan stall program. Jadi programnya harus dimasukkan dulu. Istilah sekarang ada diinstal dulu, ya. Download dan install dulu baru bisa dijalankan. Nah, ini terjadi pada komputer zaman kita sekarang, ya. Jadi ketika kalian butuh dengar lagu, kalian harus masukkan dulu program lagu. Kalau kalian mau untuk chatting, maka kalian harus masukkan dulu program chatting atau install dulu program chattingnya, ya. Baik, jadi berdasarkan konsepnya ini, maka seharusnya ini bisa kita jawab bahwa komputer zaman sekarang ini sudah termasuk general purpose, kita bisa pakai untuk aneka hal, khususnya komputer yang di lab kita ya. Walaupun ada komputer yang seperti ini juga dipakai untuk special purpose. Oke, tapi yang dalam konteks kita ini general purpose, bisa kita pakai untuk browsing, untuk belajar, untuk desain, editing gambar, dan seterusnya bisa. Asalkan programnya sudah tersimpan. Kemudian dia termasuk sudah komputer elektronik sepenuhnya, tidak menggunakan komponen mekanik lagi, tidak ada polos roda bergerigi yang memutar sebenarnya, kecuali kipas ya, pendingin aja, itu hanya elemen di luar dari yang ada. Kemudian stall program, karena harus diinstal dulu programnya baru bisa dijalankan. Kira-kira konsep ini yang dipakai pada komputer kita sekarang.